Berarti harus naik nih. Oke. Oke, sedikit mengulang E10 dan E11. Ini sudah kita bisa mulai. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat semua? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ibu dan kalian bisa dipertemukan walaupun hanya dari jarak jauh, tetapi kita bisa ketemu dan saling mengetahui bahwa kita dalam keadaan sehat semuanya. Ibu akan melanjutkan materi kita kemarin, sedikit mengulang tentang perbedaan E10, E11, dan selanjutnya. Jadi diabetes itu ada bermacam-macam. Intinya E10 itu untuk yang dia tergantung insulin, E11 untuk yang tidak tergantung insulin, kemudian ada E12 itu ketika pasien diabetes karena gizi, E13 itu karena yang lain, dan E14 itu malah yang tidak bisa diketahui. Diabetes akibat malnutrisi itu 12, 13 itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan, yang dijelaskan, yang E14 yang tidak dijelaskan. Nah, yang dijelaskan itu yang seperti apa? Masuk di dalamnya itu, misalkan saja penyakit-penyakit yang, tapi jarang sekali dipakai E13 di dalam penegaan diagnosa. Karena diabetes yang dijelaskan, yang paling banyak itu adalah yang non-insulin dependent dan insulin dependent. Paling banyak lagi yang NIDDM, penyakit diabetes yang karena metabolismenya terganggu, yang disebabkan oleh gaya hidup. Kalian sudah memahami perbedaan IDDM dan NIDDM? Bagaimana? Kalau IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Itu maksudnya apa? Bisa dijelaskan dengan bahasa kita sendiri. Apa itu kira-kira? Harus selalu disuntik insulin secara terus-menerus. Ya. Kalau insulin dependent atau E10 itu karena memang nggak bisa buat insulin. Jadi pabriknya nggak bisa buat insulin. Tapi kalau non-insulin dependent itu karena insulinnya yang nggak bekerja. Jadi boleh dikatakan itu produknya adalah produk gagal gitu loh. Produk gagalnya itu NIDDM, tapi kalau pabriknya yang mogok, IDDM. Nah, intinya itu saja. Ibu kembali bahwa IDDM maupun NIDDM maupun diabetes yang lainnya itu ada penggunaan subdivisi atau karakter keempat. Jadi semua diabetes mulai dari E10 sampai dengan E15, betul? Enggak sih, E14 itu menggunakan ada penggunaan 4 digit. Artinya apa? Bahwa diabetes, mau itu tergantung insulin, mau itu tidak tergantung insulin, maupun itu karena malnutrisi atau diabetes lainnya, itu mempunyai komplikasi yang sama. Komplikasinya pada slide ditunjukkan pada slide yang ada di depan kalian. Maaf, ini slideshow harusnya current. Nah, pada ini. Jadi kalau dokternya menulis pasien 20 tahun dan dia sudah ketergantungan insulin. Ini kalau contoh cerita. Pasien usianya 20 tahun.
riwayat penyakitnya diabetes dengan ketergantungan insulin. Itu ya, ini contoh kasus. Terus mengalami kabur, pemandangan kabur mata dan didiagnosa katarak juvenil. Kira-kira di manakah atau kodenya apa? Pasien 20 tahun dengan ketergantungan insulin. Ini saja dulu. Kira-kira masuk di mana? S10 danger, 10. 28.0 asteris. Poinnya berapa? Poin 0. E10 poin Danger. Oh, poin 3. poin 3 danger, kemudian baru ditambahkan H28 poin 0 asteris. betul. Iya, jadi apapun kondisinya, mau itu IDDM maupun NIDDM, itu tadi yang menjawab siapa ya? Ya, Bu. Coba deh itu ditulis yang angkatan yang nah. Oke. Jadi apapun diabetesnya, kalau dia punya komplikasi, penggunaannya adalah ditambahi dengan karakter keempat ini. Itu ya. Jadi dari sini kalian sudah paham? Itu tadi temannya menjawab betul sekali. Sudah. Jadi penggunaan danger dan asterix. Baik. Ini penjelasannya E10, E11. E10 insulin dependent, tapi tidak termasuk kalau orang ibu hamil, melahirkan. Apakah ibu itu ada yang awalnya tidak diabetes lalu bisa diabetes? Sangat bisa. Kita tahu orang kehamilan itu bisa mempengaruhi metabolisme. Kehamilan itu bisa segala macam. Mungkin kalian di media sosial melihat ya, ada seseorang, kalau tidak salah itu dari Malaysia berita ini. Begitu dia hamil, kulitnya ini kayak yang jadi kasar, menebal, terus mengkerut-kerut. Lalu kayak orang bertambah usia itu kira-kira kalau dia hamil umur 25 itu kayak umurnya sedikit 60. Entah apa yang terjadi. Tapi begitu dia selesai melahirkan, dia berangsur baik. Ibu juga dulu punya tetangga, ketika dia itu mulus, cantik orangnya, seger cantik begitu. Begitu hamil itu jerawat minta ampun sampai dia malu keluar rumah. Tapi begitu melahirkan hilang. Nah, itu adalah perubahan. Sama, diabetes juga bisa terjadi ketika orang itu hamil, apalagi kalau nyidam. Aduh, aku kok nyidam durian ya, nyidam es krim ya. Jadi tiap hari makannya es krim melulu, ya bisa saja diabetes. Nah, itu diabetesnya tidak dikode pada E10, E11, E12 tidak, tetapi masuk pada ini O24. Jadi kondisi diabetes pun ketika itu terjadi pada masa obstetri itu berarti mulai hamil sampai masa nifas itu obstetri. Ini 24, O24. Tidak dikodeng, jadi kita lihat hati-hati. Kalau di dalam soal, misalkan aja wanita 25 tahun, kehamilan gravida pertama, kemudian gula darahnya misalkan 300 dan dirawat karena regulasi dari diabetesnya. Kalian mengkodenya berapa? Tidak masuk walaupun dokternya menegakkannya di E11, menegakkannya di diabetes mellitus, tetapi yang dikoding di O24. Demikian juga bayinya. Bayi itu juga bisa saja pada saat dia lahir kadar darah tinggi, kadar gulanya tinggi, atau dilahirkan dari seorang ibu yang diabetes. Bayinya tidak dikoding bayi normal biasa, tetapi P72.
malnutrisi. Jangan dikira hanya orang-orang yang gizi bagus, gizinya terlalu bagus sampai diabetes, regulasi darahnya jadi abnormal. Orang-orang yang malnutrisi pun, nutrisinya tidak bagus, itu bisa juga karena menderita diabetes. Glikosuria itu juga tidak termasuk, karena glikosuria itu berarti ada toleransi glukosa yang terganggu, masuknya ke R81. Kalau glikosuria renalnya masuk E748, toleransi glukosa terganggu R730, hipoinsulin pasca bedah masuk E891. Jadi ketika kita mengkoding, kita perhatikan. Kalau dokter itu hanya mengatakan bahwa hasil laboratorium gula darahnya sekian, kalian tidak boleh mengatakan bahwa itu diabetes mellitus. Kalian harus lihat, apakah hanya toleransi glukosanya saja. Kalau hasil laboratorium, kemudian gula darah 300, itu dipastikan bahwa tidak ada riwayat sebelumnya. Bisa, kalau di-mute ya, suaranya. Oke. Mungkin suaranya bisa di-mute aja supaya tidak keganggu yang lain-lainnya. Nah, dari sini jelas bahwa dokter pada saat membuat diagnosa, kita harus perhatikan. Yang pertama, usianya. Kedua, bagaimana anamnesanya. Ketiga, bagaimana kondisi ibu ini tadi. Usia juga bisa dilihat, apakah dia bayi atau tidak. Nah, kemudian, apakah ini termasuk diabetes sudah ditegakkan, atau hanya menuliskan bahwa hasil dari pemeriksaan glukosanya tinggi, itu tidak bisa dimasukkan. Jadi, perhatikan yang namanya area pengecualian. Ini juga diabetes mellitus lain yang tidak dijelaskan. Sampai dengan saat ini saya belum pernah melihat dokter itu menulis diabetes mellitus dengan penelitian lain. Yang terjadi adalah diabetes malnutrisi masih sering. Yang terjadi adalah paling sering ini diabetes mellitus begitu saja. Kenapa? Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya Kenapa kurang ya? jelas, Bu. Bentar, ini audio. Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke. Entahlah tadi kenapa, tiba-tiba saja kok jadi unmute. Jadi mute. Jadi sekali lagi, bahwa ketika kalian coding, kenapa itu menekankan diabetes? Dalam sistem itu yang paling banyak nanti muncul pada diabetes. Yang variasinya paling banyak juga pada diabetes. Jadi kami itu. Orang yang ada luka dengan gangren, atau kayu, dan luka yang sudah tahun itu walaupun dokter tidak menuliskan diabetesnya, tapi kalian harus mewaspadai bahwa gangren ini adalah salah satu komplikasi dari atau manifestasi dari diabetes. Jadi yang digunakan adalah pakai E11 kalau itu IDM. Kalau IDM pakai 10, kalau itu tidak dijelaskan IDM maupun IDM pakai 14. Tetap dengan gangren kalau tidak salah 5 Danger asterik seperti itu. Itu yang menjadi acuan.
Nah, ini ada juga kecuali tetap obstetrik, kecuali malnutrisi, ini juga adalah pengecualian ketika sudah diketahui tidak diketahui hanya Pak 7 ini adalah saat tapi renal itu nanti beda lagi. Beda endokrin yang ada hubungannya dengan Ibu, mohon maaf kurang jelas. kenapa ya ini kok suara saya jadi ini padahal suaranya hilang timbul ya? Bergetar Halo? gitu, Bu. Tes, Bu. Tadi bergetar gitu, Bu, kurang jelas. Mengapa ya? Mengapa ini? Sebentar. Audionya. Bentar ya, ini mungkin saya ini aja deh. Saya besarin aja, apa mungkin kekecilan. Oke, Bu. Oke. Bagaimana? Apakah sudah lebih keras? Sudah, Bu. Jelas. Sudah? Bu. Oke. Sudah. Kekecilan ternyata. Oke. Baik, jadi intinya E10 sampai dengan E14 itu dipakai untuk diabetes dengan bermacam-macam. Kemudian penggunaan kode-kode tersebut harus diperhatikan manifestasinya, komplikasi-komplikasinya. Selain memperhatikan komplikasinya, perhatikan pula bagaimana kondisinya. Kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dimasukkan kepada E, tetapi pada kondisinya. Jadi misalkan aja hamil, masuk O. Perinatal, masuk ke E. Pasien pasca operasi, masuknya ke E, tetapi berbeda. Karena kelainan hormonalnya, renal, walaupun itu diabetes, tetapi harusnya masuk ke mana. Jadi kita perhatikan setiap kali kita mengcoding, itu kita perhatikan kecualinya ini. Hampir semua ada pengecualian. Dari sini cukup jelas tentang diabetes. Tidak apa-apa kalau kurang jelas, tidak apa-apa. Kalian bisa mengatakan mendingan pelan-pelan daripada cepat-cepat tapi nanti nggak dapat. Kalau untuk terminologinya, itu ada istilah ketoasidosis yang kemarin Bu mungkin sudah sampaikan. Itu salah satu komplikasi dari penyakit diabetes di mana kadar asam darah atau ketonnya itu berlebihan. Biasanya disebabkan karena insulin dalam tubuh tidak cukup. Jadi kalau ketoasidosis ada dokter menuliskan ketoasidosis diabetes mellitus itu berarti insulinnya dalam tubuh itu tidak cukup karena asam darahnya atau ketonnya berlebihan. Lalu insulin ini sebetulnya suatu hormon yang mengatur metabolisme karbohidrat. Jadi kalau orang karbohidrat itu makannya banyak begitu, jangan dikira loh Bu, saya itu padahal ya makannya itu saya enggak pernah makan minum atau manis-manis loh. Tapi kok bisa kena diabetes? Kecenderungan pertama genetik itu mempengaruhi. Yang kedua, ketika seseorang itu makan karbonya banyak, itu yang dihasilkan adalah gula. Banyak menghasilkan gula. Jadi salah besar makanan itu kalau kita banyak karbonya, yang banyak harusnya adalah sayur, buah, vitaminnya, seperti itu. Nah, ada lagi istilah brittle. Brittle itu artinya pecah atau rapuh. Lalu diabetes mellitus sendiri adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darahnya tinggi karena tubuh badan kita
itu tidak menggunakan insulin secara cukup. Jadi gangguan bekerjanya insulin di dalam tubuh itu menjadi diabetes mellitus. Ada istilah hiperplasia, meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat proses mitosis. Mitosis itu proses pembelahan pada sel, proses-proses yang ada di dalam sel. Nah, itu namanya ada mitosis, ada meiosis, ada segala macam. Itu proses di dalam sel. Lalu ada istilah glukagon. Glukagon itu antagonisnya insulin. Antagonis berarti apa? Ada tokoh antagonis. Tokoh yang gimana sih? Jahat. Yang Jahat, Bu. Jahat. Tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Artinya apa? Antagonisnya insulin itu glukagon. Kalau insulin itu untuk menyeimbangkan. Tapi kalau glukagon itu tidak. Dia akan melawannya insulinnya. Antagonisnya insulin diproduksi di sel alfa pankreas, nah ini diproduksi oleh pankreas yang mengubah glukosa menjadi energi. Jadi walaupun glukagon itu sifatnya antagonis dari insulin, tetapi glukagon dan insulin ketika terganggu ya akhirnya terjadinya adalah metabolisme yang terganggu. Yang terjadi adalah menimbulkan penyakit. Sebetulnya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini disebabkan karena metabolisme kita terganggu. Hampir keseluruhan. Orang kurang tidur, orang terlalu banyak makan karbo, terlalu banyak makan yang bergula-gula manis-manis, junk food dan lain-lain. Itu Oke. Bagaimana dengan suaranya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, Jelas, Bu. sekarang ini kenapa tidak mau dinaik turunkan ya? Untuk mencari kata-kata untuk terminologi medis, sebetulnya Ibu ada catatannya. Kalau Ibu sempat nanti Ibu akan send, tetapi kalau tidak sempat coba kalian mencari sendiri. Apa sih endokrin ektopik, hipotiroidisme, defisiensi iodin kongenital, diabetes mellitus, sekresi, dan lain-lain. Ini tidak Ibu berikan tugas. Hanya mencoba mencari sendiri. Tadi sedikit-sedikit Ibu juga sudah menyampaikan. Itu ya. Kenapa jadi stop ya? Sebentar ini kok tidak bagus begini. Nah, naik-naik sendiri. Sudah Ibu pakai ini aja deh. Pakai apa? Nggak bisa di. Nah, E15 sampai E16 itu adalah gangguan pengaturan glukosa dan sekresi pankreas. Jadi walaupun masuk ke E15, E16, tetapi dia tidak digolongkan dengan diabetes mellitus. Karena tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan pada insulinnya. Yang ada adalah gangguan pengaturan glukosa dan sekresi pankreasnya. Ada koma hipoglikemik, jadi yang tidak diabetes. Jadi diabetes itu ditentukan ketika dia itu sudah mengalami pemeriksaan tertentu. Ada apa tuh HB? Adalah satu ibu lupa nanti kalau ketemu ada pemeriksaan tertentu untuk ini diabetes atau bukan. Tetapi ada orang yang pingsan, misalkan ini upacara pagi kelupaan sahur, terus habis gitu masuk sekolah atau kuliah disuruh upacara. Sudah tadi pagi semalam itu bukanya tidak terlalu bagus, sahurnya tidak, dan maksa harus ikut upacara. Yang terjadi adalah tumbang pingsan. Diperiksa ternyata hipoglikeminya rendah banget.
sampai dengan koma. Itu harusnya dimasukkannya tidak di diabetes, tapi di dalam koma hipoglikemik, bukan diabetes. Pasiennya tidak diabetes. Koma insulin akibat obat pada non-diabetik. Bisa saja ada obat-obatan tertentu yang menurunkan kadar gula, masuk. Hiperinsulinisme dengan koma hipoglikemi, itu juga bisa dimasukkan. Ini juga E16 itu kelainan sekresi internal pankreas. Kalau tadi sudah hipoglikemi, glukagon, dan lain-lain, ini masuk di dalam E16. Penyakit-penyakit ini, hipoglikemi seperti ini, sangat jarang digunakan, karena memang kasusnya itu sulit. Kalau sudah namanya sindrom, itu biasanya pemeriksaannya banyak. Ada yang namanya, seperti di bawah ini, sindrom Zollinger-Ellison. Zollinger-Ellison ini adalah suatu munculnya tumor pada pankreas, biasanya pada sistem pencernaan. Itu sindrom Zollinger-Ellison. Hipergastrinemia, istilah itu. Itu ada gastrin. Gastrin itu hormon peptida yang merangsang sekresi asam lambung untuk membantu pergerakan usus. Itu gastrinnya. Kalau hiper berarti hormon tersebut, hormon peptidanya meningkat. Jadi ini ada istilah hipergastrinemia. Gastrin sendiri yang Ibu sudah jelaskan adalah hormon peptida yang merangsang asam lambung. Ada Zollinger yang tadi Ibu sudah sampaikan, merupakan satu pertumbuhan tumor pada pankreas. Ini masih di sistem. Jadi E10 sampai E14 itu masuk wilayahnya diabetes karena dia berbicara tentang bagaimana insulin bekerja dan tidaknya yang mempengaruhi. Kadar gula yang dipengaruhi insulin, tetapi gangguan kadar gula yang tidak diabetes itu masuk E15 dan E16. Jadi ketika kalian menemukan hiperglikemi, hipoglikemi, dan lain-lain, dilihat dulu. Karena diabetes pun ada koma hipoglikeminya. Jadi waspada. Kalau hiperglikemi atau hipoglikemi bukan pada diabetes, tidak masuk ke E, tapi masuknya kepada tidak E11, E10, atau E14, tetapi masuk ke E15.